Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jilan Marifat Al-Faiz dengan NIM 2305110026. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS Kalkulus yang bermateri series. Materi pertama yaitu barisan dan deret. Series bilangan barisan bilangan adalah bilangan-bilangan yang diurutkan dengan pola aturan tertentu. Misalnya A40, 44, 48, 52, dan seterusnya. Yang B ada 1, 3, 5, 7, 9. Sequence bilangan berdasarkan pola kedua barisan di atas dapat beroleh penjumlahan berikut. Pertama A, 40, 44, 48, 52, dan seterusnya. Yang B ada 1, ditambah 3, ditambah 5, ditambah 7, ditambah 9. Penjumlahan suku-suku dari barisan-barisan tersebut dinamakan deret bilangan. Kedua, ada tipe barisan. Barisan adalah urutan bilangan yang diatur dalam suatu pola. Terdapat beberapa tipe barisan yang penting untuk diperhatikan, terutama dalam konteks limit dan turunan. Berikut adalah beberapa tipe barisan yang umum dalam kalkulus. Barisan aritmetika. Pertama, setiap elemen berikutnya diperoleh dengan menambahkan suatu konstanta ke elemen sebelumnya. Jika suku pertama adalah alfa 1 dan beda antara setiap dua suku berturut-turut adalah D, maka suku Kn dari barisan aritmetika adalah alfa N dan alfa 1 ditambah dalam kurung N min 1 D. Kedua, barisan geometri. Barisan geometri diperoleh dengan mengalihkan suatu konstanta ke elemen sebelumnya. Jika suku pertama adalah alfa 1 dan rasio antara setiap dua suku berturut-turut adalah R, maka suku Kn dari barisan geometri adalah alfa N sama dengan A1 XR pangkat N min 1. Integral test dan compression test adalah alat penting dalam kalkulus untuk menentukan konvergensi atau divergensi dari deret tak hingga. Di sini kita akan bahas secara singkat. Pertama, tentang integral test. Integral test menjalin hubungan antara konvergensi dari suatu deret tak hingga dan konvergensi dari integral tak tentu. Kedua, jika fx adalah fungsi kontinu, positif dan menurun untuk x lebih dari sama dengan 1 dan alpha n sama dengan fn untuk semua bilangan bulat positif n, maka deret tak hingga elemen n sama dengan 1 alpha n konvergen jika dan hanya jika integral tak tentu 1 fx dx konvergen. Dalam istilah yang lebih sederhana, jika Anda dapat menemukan fungsi fx yang mencerminkan perilaku suku-suku deret dan mengintegralinya dan integral konvergen, maka deret juga konvergen. Demikian pula jika integralnya divergen, maka deret juga divergen. Selanjutnya, integral test dan compression test. Compression test digunakan untuk membandingkan konvergensi dari suatu deret dengan deret lain yang konvergensinya sudah diketahui. Misalkan deretan elemen tidak diketahui n adalah 1, alfa n dan tak terhingga elemen n sama dengan 1, Bn adalah dua deret tak hingga dengan suku-suku positif. Jika alfa n kurang dari sama dengan Bn untuk semua n dan tak terhingga elemen n sama dengan 1, Bn konvergen, maka tak terhingga elemen n sama dengan 1, alfa n juga konvergen. Jika alfa n lebih dari sama dengan Bn untuk semua n dan tak terhingga elemen n sama dengan 1, Bn divergen, maka tak terhingga elemen n sama dengan 1, alfa n juga disebut divergen. Dalam istilah yang lebih sederhana, Anda dapat menemukan deret lain yang perilakunya sudah diketahui dan dapat digunakan sebagai patokan, maka dapat menentukan konvergensi deretan asli dengan membandingkannya. Selanjutnya,
Power series. Power series merupakan representasi fungsi sebagai jumlah tak hingga dari suku-suku berpangkat dari variabel independen. Power series ditulis dalam bentuk fx sama dengan tak terhingga elemen n sama dengan 0 alpha n dibagi dalam kurung x min c pangkat n, di mana alfa n adalah koefisien, c adalah pusat deret, titik di sekitar mana deret dikembangkan, dan x adalah variabel independen. Deret ini biasa disebut deret Taylor atau deret Maclaurin tergantung pada nilai pusat c. Ada beberapa poin penting tentang power series. 1. Konvergensi. Deret dinyatakan oleh wilayah di mana deret tersebut konvergen. Deret Taylor seringkali hanya konvergen di sekitar titik C. Sedangkan deret Maclaurin adalah deret Taylor khusus di mana C sama dengan 0, sehingga konvergen di sepanjang interval yang lebih besar. Yang kedua, jangkauan representasi. Power series memiliki fungsi dalam wilayah di mana deret konvergen. Di luar wilayah ini, representasi power series mungkin tidak akurat. Ketiga, derivatif dan integral. Derivatif dan integral dari power series dapat dihitung dengan mudah. Biasanya, deret dari derivatif dan integral dari fungsi sama dengan turunan dari deret yang sesuai. Kemudian ada representing function as power series. Memiliki fungsi sebagai deret daya adalah konsep penting dalam kalkulus dan analisis matematika. Memungkinkan untuk mengekspresikan berbagai fungsi sebagai jumlah tak hingga dari suku-suku berpangkat dari variabel independen. Salah satu metode yang digunakan untuk menemukan representasi deret daya adalah deret Taylor atau deret Maclaurin. 1. Deret Taylor. Deret Taylor dari fungsi fx di sekitar titik x sama dengan c diberikan oleh fx sama dengan tak terhingga elemen n sama dengan 0 f pangkat n dalam kurung c per n dikali x min c pangkat n, di mana f pangkat n c adalah turunan ke n dari fungsi yang diambil pada titik x sama dengan c, dan n turunan adalah faktorial dari n. Deret Taylor umumnya memiliki fungsi di sekitar titik tertentu. Kedua, ada deret Maclaurin. Jika kita mengambil C sama dengan 0 dalam deret Taylor, kita mendapatkan apa yang disebut deret Maclaurin. Fx sama dengan tak terhingga elemen n sama dengan 0. F pangkat n 0 per n kali x pangkat n. Ini adalah representasi deret daya dari fx di sekitar titik x sama dengan 0. Kemudian materi application of Taylor polynomials. Contoh soalnya diberikan fungsi fx sama dengan e pangkat x. Hitung polinomial Taylor orde ketiga untuk fx di sekitaran x sama dengan 0. Pertama, ada turunan fungsi. Kita perlu menghitung turunan fungsi fx sama dengan e pangkat x sampai orde ketiga. Pertama, fx sama dengan ex. F aksen pertama, x adalah ex. F aksen kedua, x sama dengan e pangkat x. F aksen ketiga, x sama dengan e pangkat. Evaluasi turunan di pusat. Mengevaluasi turunan ini di titik pusat x sama dengan 0. F0 sama dengan e pangkat 0 sama dengan 1. F aksen 0 sama dengan E0 sama dengan 1. F aksen kedua 0 sama dengan E pangkat 0 sama dengan 1. F aksen ketiga 0 sama dengan E pangkat 0 sama dengan 1. 3. Ada konstruksi polinomial Taylor.
Orde ketiga untuk fx sama dengan ex di sekitaran x sama dengan 0. P3x sama dengan f0 ditambah f aksen 0 dikali x plus f aksen kedua dalam kurung 0 per 2 faktor dikali x pangkat 2 plus f aksen 3 0 per 3 faktor dikali x pangkat 3. Kedua, P3x sama dengan 1 ditambah x ditambah 1 per 2 faktor dikali x pangkat 2 ditambah 1 per 3 faktor dikali x pangkat 3. P3x sama dengan 1 ditambah x ditambah 1 per 2 dikali x kuadrat ditambah 1 per 6 dikali x pangkat 3. Jadi, orde ketiga untuk fx sama dengan e pangkat x di sekitaran x sama dengan 0 adalah P3x sama dengan 1 ditambah x ditambah 1 per 2 ditambah x kuadrat ditambah 1 per 6 dikali x pangkat 3. Dalam aplikasi nyata, polinomial Taylor sering digunakan untuk mendekati fungsi yang sulit dipekerjakan secara langsung, terutama dalam konteks perhitungan numerik dan simulasi komputer. Mereka memungkinkan kita untuk menggantikan fungsi dengan polinomial yang lebih mudah dihitung, yang seringkali memberikan perkiraan yang cukup baik dalam rentang tertentu. Kemudian, contoh soal sebagai berikut. Pertama, AN sama dengan 1 min 0,2 pangkat N. Jadi, AN sama dengan 1 min 1 pangkat N per 5 pangkat N, limit 1 min 1 pangkat N per 5N untuk N mendekati tak hingga sama dengan 1 min 0 sama dengan 1 konvergen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.